kembali dalam ibadah sekolah minggu GKJ Mijen tanggal 7 Juni 2020. Pagi hari ini bersama saya Kak Prati, Mbak Elva, dan pengiring kita pagi hari ini yaitu Kak Rica dan Kak Jessica. Nah, pagi hari ini semua merasa sukacita ya Kak Elva ya? Iya. Meskipun kita tidak ibadah di gereja, tetapi kita tetap sukacita, kita tetap semangat ya, dan memuji nama Tuhan. Dan kita juga mau mendengarkan firman Tuhan. Nah, pagi hari ini sebelum kita mulai ibadah, kita mau memuji nama Tuhan sebagai rasa syukur kita kepada Tuhan, karena Tuhan sudah menjagai kita Kak Elva ya, membimbing kita, menjagai kita, dan setiap hari kita selalu diberkati sama Tuhan. Nah, pagi hari ini kita memuji nama Tuhan. Selamat pagi Bapak. menyapa Tuhan ya. Kita mau membuka ibadah kita pada pagi hari ini. Yuk kita sama-sama berdoa. Kita mau datang pada Tuhan. Lipat tangan, tutup mata, kita mau berdoa. Selamat pagi Tuhan. Terima kasih Tuhan, Kau telah jaga dan setai kami selama hidup kami semalam Tuhan. Kau telah bangunkan kami esok pagi ini. Kau telah beri kami udara yang baru Yesus. Kau telah beri kami semangat untuk memuji dan memuliakan nama-Mu pada pagi hari ini Tuhan. Kiranya Engkau berkenan menyertai ibadah sekolah minggu kami dari awal, pertengahan hingga akhirnya Tuhan. Kau jagai dan lindungi kami, Kau tuntun kami. Semoga kami dapat mengerti apa yang disampaikan oleh pembawa firman pada hari ini Tuhan. Jauhkanlah kami dari segala roh jahat, dari segala orang-orang jahat Tuhan. Ampunkan segala dosa dan kesalahan kami. Terima kasih Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Amin. Nah, Kak Eva, tadi kita sudah berdoa ya. Kita sudah memuji nama Tuhan, tetapi kita tetap semangat Kak Eva. Kita sukacita karena Tuhan sudah jaga kita ya, menyayangi kita, mengasihi kita, dan memberikan kita sukacita dalam setiap hari kita. Nah,
pagi hari ini sebelum kita mau dengarkan firman Tuhan, kita memuji nama Tuhan kembali, yaitu Bapa, ku datang padamu. Apalagi saat pandemi ini, Tuhan selalu menyertai kita ya, selalu membimbing kita, memberikan kita apa? Iya, menguatkan kita semua kesehatan, dan kita tetap apa? Sukacita ya. Harus selalu sukacita. Betul Kak Eva. Nah, pagi hari ini kita mau dengarkan firman Tuhan, kita menyiapkan hati kita, dan adik-adik di rumah juga menyiapkan Alkitab ya. Kita mau sama-sama belajar, kita mau dengarkan sama-sama. Dengan tema pagi ini apa ya Kak Eva ya? Karya Allah Tritunggal yang diambil dari Matius pasal 28 ayat 16 sampai 20. Dibawakan oleh siapa ya? Oh iya, hari ini nanti firman Tuhan akan dibawakan oleh teman kita, yaitu Kak Yusi. Nah, tetapi sebelum kita mendengar firman Tuhan, kita mau berdoa dulu. Nah, kita mau berdoa dulu sama-sama dari semua ya. Kita mau siapkan hati kita mau dengarkan firman Tuhan. Mari kita berdoa. Bapak, kami ucap syukur dan terima kasih karena kasih-Mu yang luar biasa pada kami semua. Kami ucap syukur karena Tuhan telah membimbing kami dalam kami memuji memuliakan nama-Mu. Terlagi kami mau dalam firman-Mu Tuhan, Engkau urapi kami, Engkau berkati kami dan bimbing kami, sehingga kami punya sungguh-sungguh dalam kami mempersiapkan hati kami untuk mendengar firman-Mu. Engkau berkati untuk saudara kami yang membaca firman-Mu pagi ini Tuhan, kiranya Tuhan akan memberkati, membimbing, sehingga apa yang disampaikan nanti itu semua adalah hanya kehendak-Mu saja Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, terpujilah nama-Mu Tuhan, sekarang sampai selama-lamanya. Haleluya, amin. Selamat pagi adik-adik semua, jumpa lagi. Tadi sudah puji-pujian dengan Pak Toti, Pak Eva, ada Kak Jesi, terus ada satu lagi yang kakak baru itu namanya Kak Ijab. Ya, oke, kita sudah muji nama Tuhan, kita sudah muliakan nama Tuhan. Sekarang kita mau dengar firman Tuhan. Oh iya, ini bulan Juni ya. Adik-adik ada yang berulang tahun di bulan Juni ini sebelumnya? Hah? Ada? Oh ada. Ya
ada, itu anak remaja ada, anak-anak ada enggak ya? Pasti ada. Selamat ulang tahun buat adik-adik yang berulang tahun di bulan Juni. Biar kasih karunia Tuhan selalu ada buat adik-adik. Semangat selalu ya. Terus sekarang selanjutnya, semua sehat? Sehat. Sudah sarapan semua? Sudah mandi? Sudah, siap. Bagus. Oke, yuk kita mau lanjutkan firman Tuhan hari ini diambil dari kitab Matius pasal yang ke-28 ayat 16 sampai 20. Ya, adik-adik, tadi waktu pujian awal ada satu pujian yang Mbak Yusi dengarkan. Selamat pagi Bapak, selamat pagi Yesus, selamat pagi Roh Kudus. Adik-adik tahu nggak sih, kok 3? Ada orang yang bilang, loh, Tuhannya orang Kristen itu 3. Benar enggak? Ayo, atau bingung? Bingung dengan semuanya ini? Nah, hari ini kita belajar tentang Allah Tritunggal dan karyanya dalam hidup kita. Ya, kalau Allah kita itu tetap satu, adik-adik. Allah kita tetap satu. Tetapi sebentar, Allah Tritunggal. Tri itu 3, tunggal itu 1. Ya. Sama adik-adik. Coba kalau kita gampangnya seperti ini. Adik-adik pernah lihat telur? Telur ya, telur ayam. Nah, telur ayam itu kan bulat, satu kesatuan. Ada kulitnya yang disebut dengan cangkang. Terus di dalamnya apa coba yang pernah memecahkan itu? Ada cairan yang berwarna putih telur. Ada yang intinya kuning telur. Kalau itu dipecah terus dimasukkan ke penggorengan wajan, jadinya telur mata sapi. Kelihatan putihnya, kelihatan kuningnya, kelihatan telur cangkang telurnya. Kalau direbus coba, direbus itu berarti kulitnya dimasuk sama kulitnya dimasukkan ke dalam panci yang ada airnya. Ketika dibuka, nah kelihatan kan masih ada cangkangnya, masih ada putih telurnya, tengahnya ada kuning telurnya. Nah, sama seperti itu adik-adik, Allah Tritunggal kita itu 3 pribadi yang menjadi satu kesatuan. Kalau kita lihat dalam diri kita manusia, adik-adik juga manusia, kakak-kakak juga manusia. Kita punya tubuh, ini tubuh nih, yang bisa dicubit, ini tubuh. Nah, kita punya jiwa, jiwa itu pikiran kita. Kita punya roh yang di dalam kita. Nah, itu juga satu kesatuan. Manusia juga satu kesatuan. Sama kayak Allah Tritunggal kita. Nah, biasanya Roh Kudus ini yang selalu menyertai kita. Yang kalau kita ada apa-apa, kita tanya Roh Kudus, Tuhan Roh Kudus, bagaimana ya? Seperti itu. Nah, sampai di sini sudah jelas tentang Allah Tritunggal. Ya, semoga jelas. Selanjutnya, kalau tadi lalu Allah Tritunggal itu bagaimana ya Mbak? Kita bisa tahu Allah itu ada atau enggak bagaimana? Coba adik-adik hidungnya ditutup sebentar, tahan nafas ya. Rasanya bagaimana? Sesak. Sekarang tarik nafas, keluarkan pelan-pelan. Rasanya segar. Udara bisa dilihat enggak adik-adik? Tidak bisa. Udara bisa dirasakan enggak adik-adik? Bisa. Kalau panas bisa terasa panas, kalau dingin bisa. Nah, itu salah satu contoh kalau kita mengetahui Roh Kudus. Roh Kudus itu seperti itu adik-adik, seperti udara. Kita bisa merasakan kehadirannya, kita bisa merasakan dia ada atau tidak. Akan baca Alkitab kita, siap-siap ya. Dibuka Alkitab kita di kitab Matius Perjanjian Baru, kitab yang pertama, Matius pasal 28 dan
ayatnya nanti yang ke-16 sampai 20. Yuk kita baca, yang di rumah menyimak ya, sambil dibaca di rumah. Perintah untuk memberitakan Injil. Dan ke-11 murid itu berangkat ke Galilea, ke bukit yang telah ditunjukkan Yesus kepada mereka. Ketika melihat dia, mereka menyembahnya, tetapi beberapa orang ragu-ragu. Yesus mendekati mereka dan berkata, "Kepadaku telah diberikan segala kuasa di surga dan di bumi. Karena itu, pergilah, jadikanlah semua muridku dan baptiskanlah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu. Dan ketahuilah, aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman." Nah, adik-adik, kalau waktu itu, zaman dulu, Tuhan Yesus menyuruh murid-muridnya untuk pergi memberitakan Injil. Waktu itu masih banyak orang yang belum mengenal Tuhan Yesus, masih banyak orang yang belum diselamatkan, masih banyak orang yang belum percaya sama Tuhan. Mereka hanya tahu Allah Ishak, Allah Yakub, Allah Abraham. Itu yang mereka tahu. Tapi mereka belum mengenal Yesus. Murid-murid belum juga terlalu banyak keliling untuk menyampaikan firman. Nah, mereka disuruh Tuhan, mereka diperintahkan Tuhan pergi untuk menyampaikan bahwa mengenal Yesus, bahwa Allah mereka itu Allah yang menyelamatkan. Tapi yang terjadi kalau sekarang kita sudah tahu, ya kan? Kemarin minggu itu perayaan hari Pentakosta, kenaikan Tuhan Yesus. Dan sekarang kita sudah paham, kita mengerti siapa Tuhan kita. Adik-adik percaya sama Tuhan Yesus, sama kita percaya sama Tuhan Yesus. Lalu bagaimana karya Tuhan Yesus dalam hidup kita? Coba adik-adik tadi pagi bangun ketika melek matanya, melihat badannya utuh semua, berarti itu dijaga sama Tuhan Yesus. Ketika kita sudah melek, kita melihat udara, melihat dunia ini, melihat sekeliling kita, udaranya masih bagus, kita masih bisa bernafas dengan oksigen yang gratis. Padahal kalau di rumah sakit oksigen itu mahal, kita masih gratis. Itu juga karya Tuhan dalam hidup kita. Contohnya lagi, kalau hari-hari ini kita harus stay at home, kita juga harus school from home. Nah, yang orang tuanya harus work from home. Semua dilakukan di rumah. Diusahakan minimal kita tidak pergi kemana-mana kalau tidak mendesak. Karena apa? Karena sekarang sedang tren ya, sedang mewabah, bukan hanya mewabah di Indonesia tapi seluruh dunia, pandemi tentang COVID-19 atau yang orang bilang corona itu loh adik-adik. Nah, kalau corona katanya kita harus pergi pakai masker. Iya, benar. Tapi percaya, Tuhan itu Allah yang menyertai kita, menjaga kita. Tuhan itu yang melindungi kita. Tapi jangan terus asal. Kita tidak boleh asal, wah kan dijagai Tuhan, kan dilindungi Tuhan, pergi kemana-mana bisa Tuhan melindungi kita. Jangan juga seperti itu. Tapi kita jaga diri kita. Yang namanya pemerintah itu adalah utusan Tuhan dalam hidup kita. Keluarga, orang tua itu juga wakil Tuhan buat kita, buat adik-adik semua. Kita harus taat kepada mereka. Selain kita taat sama Tuhan, Tuhan juga menyuruh kita taat pemerintah. Ya enggak? Adik-adik masih ingat enggak tentang dulu ada firman Tuhan yang menyatakan berikan
yang menjadi milik Tuhan? Ya, betul. Kalau pemerintah ada, guru kita ada, orang tua ada, mereka-mereka inilah yang menjadi wakil Tuhan dalam hidup kita. Selanjutnya, kalau ada mereka, kita taat mereka. Kita taat akan perintah mereka. Lalu, bagaimana dengan karya Tuhan dalam hidup kita? Apa yang harus kita lakukan ya Mbak? Dek tahu enggak kira-kira kita harus ngapain? Ngapain ya? Nah, adik-adik saat ini sudah berapa bulan melakukan school from home? Masih ingat Mbak Yusi awalnya itu dari tanggal 15 Maret ya. Maret, April, Mei, Juni, sudah mau 3 bulan. Semua dilakukan di rumah. Semua dilakukan di rumah. Itu juga taat. Kalau adik-adik selama sekolah dari rumah ini, pasti ada tugas-tugas dari Bapak Ibu gurunya kan? Dikerjakan semua enggak? Dikerjakan enggak? Dikerjakan semua? Bagus. Ya, semua dikerjakan. Bagus. Itu juga karya kita buat Tuhan. Ya, itu karya kita buat Tuhan. Lalu dengan orang tua kita, yo bagaimana? Mau di rumah terus enak-enak tidur, enak-enak nonton TV, tetap harus membantu orang tua, tetap harus tunduk sama orang tua. Oke? Ya? Sudah jelas adik-adik? Itu salah satu beberapa contoh kecil saja karya kita untuk Tuhan. Anak-anak kecil mungkin yang tidak pernah, ada orang bilang, halah cah cilik bae kok, tak iso opo-opo. Tidak. Anak kecil pun sangat membantu orang tuanya. Ya, buktikan bahwa anak-anak itu juga anak-anak yang terbaik. Baca firman, taat sama orang tua, mengerjakan tugas dari Bapak Ibu guru, tidak pergi kemana-mana. Ya, jangan piknik-piknik dulu. Antum di rumah meskipun rasanya sudah pengen banget piknik, banget piknik, tidak, diam dulu di rumah ya. Kalau harus terpaksa keluar, pakai masker, cuci tangan selama 20 detik, makan yang benar, tidak boleh jajan sembarangan. Itu yang harus kita lakukan. Biar karya Tuhan, karya Allah Tritunggal buat hidup kita itu semakin nyata. Diberi kesehatan, diberi kepintaran, diberi kecerdasan. Ya, kita akan, jangan lupa adik-adik, baca firman terus tiap hari. Ya, karena dari sini kita akan mengenal Allah itu seperti apa. Kita akan mengenal Tuhan kita itu seperti apa. Kita akan mengenal pribadi Tuhan itu seperti apa. Ya, sekali lagi kita baca ayat yang terakhir, ayat yang ke-20. Dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu. Dan ketahuilah, aku di sini guru besar, yaitu Tuhan, menyertai kamu, menyertai kita senantiasa sampai akhir zaman. Tidak perlu takut, tidak perlu khawatir. Kita jaga diri, kita lakukan semua perintah Tuhan, lakukan perintah orang tua kita, lakukan perintah yang pemerintah katakan pada kita. Selanjutnya, kita jalan bersama Tuhan. Jangan lupa berdoa setiap saat. Tanya Tuhan Roh Kudus, kalau aku mau pergi ke sini mau beli jajan boleh enggak? Nah, tanya Tuhan Roh Kudus, aku enggak punya bagaimana caranya aku menyelesaikan tugas-tugasku, aku enggak bisa. Berdoa, tanya Tuhan Roh Kudus pasti akan memberi kita hikmat, pengertian untuk kita bisa menyelesaikan. Jangan khawatir adik-adik, jangan khawatir, percaya saja. Oh iya, satu lagi Mbak Yusi ingat ini, adik-adik pernah naik bis enggak? Naik bis atau
atau naik BRT? Oh, pasti pernah. Pernah nggak adik-adik kalau naik bis itu tanya sama sopirnya, Pak sopir punya SIM nggak? Pak sopir punya bener-bener bisa nyetir nggak? Pernah nggak tanya gitu? Nggak kan? Sampai mungkin adik-adik pergi ke luar kota atau mungkin yang naik pesawat, pilotnya ditanya, beneran Ra? Bisa nyopir atau bisa mengendarai pesawatnya? Nggak kan? Adik-adik tinggal dipikir jalan, stop, naik sampai tujuan. Itu yang namanya percaya. Kita tidak pernah ngerti itu bener enggak sih, tapi kita percaya, kita naik dan kita percaya pasti sampai. Ya, ikut Tuhan, jadi anak Tuhan seperti itu. Percaya, kita pasti bisa bersama Tuhan. Oke adik-adik, tetap semangat, tetap setia, jaga kesehatan, makan yang benar, tetap di rumah. Oke? Selamat hari Minggu. Selamat menikmati hari-hari ke depan tetap. Dan jangan lupa adik-adik, kita berdoa supaya pandemi ini cepat selesai. Mbak Yusi kangen sudah pengen ketemu adik-adik, pengen ketemu semua anak-anak kelas 1 sampai 6, anak-anak remaja, anak-anak balita, kangen semua, pengen tak peluk satu-satu. Teman-teman yang lain, kakak-kakak yang lain juga kangen semua. Oke? Sip, semangat, jaga kesehatan, kita berdoa semuanya selesai. Terima kasih adik-adik. Mari kita berdoa untuk kita menyelesaikan firman ini. Tuhan, terima kasih buat firman ini Tuhan, kami percaya Engkau Allah yang menjagai kami, Engkau Allah yang melindungi kami, Engkau Allah yang mencukupkan semua kebutuhan kami. Terima kasih Bapa, terima kasih, jadikan kami anak yang mengerti akan pribadi-Mu, jadikan kami anak yang memahami Engkau lebih lagi. Di dalam nama Tuhan Yesus kami taruh semua hidup kami, keluarga kami, sekolah kami, dan semua orang-orang yang kami kasihi ke dalam tangan-Mu. Terima kasih Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Roh Kudus. Amin. Jadi tadi kita sudah mendengarkan firman Tuhan yang dibawakan oleh Kak Yusi. Inti dari firman Tuhannya tadi gimana Kak Prati? Oh iya, tadi firmannya tentang karya Allah Tritunggal. Nah, karya Allah pada kehidupan kita semua, adik-adik semua ya, karya Tuhan dalam kehidupan kita. Nah, apalagi dalam pandemi ini, karya Tuhan sangat luar biasa dalam kehidupan kita. Tuhan menjagai kita setiap hari, memberkati kita, memberikan kita kesehatan, Kekuatan, iya betul, memberikan kekuatan pada kita semua, supaya kita tetap sehat dan semangat dalam menghadapi pandemi ini. Nah, tetapi adik-adik juga harus ingat, walaupun pandemi ini, tetapi harus tetap semangat, tetap jaga kesehatan. Dengan apa? Tetap stay at home, ya, jaga kesehatan. Iya betul, Mbak Eva. Jadi tetap pakai masker kalau keluar rumah. Sering cuci tangan. Iya, betul. Nah, sebagai rasa syukur kita kepada Tuhan, Kak Eva, kita mau berikan persembahan pada pagi hari ini. Adik-adik semua sudah siap? Menyiapkan itu persembahannya? Sebaiknya ditaruh di amplop. Iya. Nanti ditulisi Komisi Anak GKJ Mijen, terus nanti bisa minta tolong sama papa atau sama mamanya buat dititipkan ke gereja. Iya, betul Mbak Eva. Nah, yuk kita mau muji nama Tuhan dalam persembahan pagi ini. Dengan kita muji nama Tuhan, aku bawa dan berikan. Aku
pagi hari ini kita mau dalam doa dulu ya. Kita mohon perlindungan Tuhan supaya Tuhan tetap jaga kita ya. Meskipun kita semua ya tetap di rumah, tetapi kita tetap selalu berdoa supaya pandemi ini tetap selesai segera berakhir. Iya betul. Jadi nanti kita bisa bersama-sama kembali ibadah sekolah minggu di gereja. Pasti semua akan merasa sukacita ya Mbak Eva ya. Kan udah pada kangen semua. Iya betul. Yuk kita mau tutup pagi ini ya dengan kita mau berdoa pada Tuhan, mengucap syukur Tuhan telah jagai kita, Tuhan telah memberkati kita dalam kehidupan kita sehari-hari. Yuk kita mau berdoa sama-sama. Mari kita berdoa. Bapak, kembali kami datang pada Engkau untuk ucap syukur dan terima kasih karena kasih Tuhan kepada kami semua. Kami ucap syukur Tuhan kalau pagi hari ini Engkau telah memberkati kami semua Tuhan. Engkau membimbing kami Tuhan dalam ibadah pagi ini. Firman-Mu yang luar biasa Tuhan yang kami dengarkan pagi ini Tuhan, menguatkan iman kami Tuhan dan menambah rasa iman kami kepada Engkau Tuhan Yesus. Karya-Mu yang luar biasa dalam kehidupan kami Tuhan. Roh Kudus yang selalu bekerja dalam kehidupan kami semua, membimbing kami semua dan memberkati kami semua dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Engkau berkati juga Tuhan untuk anak-anak-Mu semua Tuhan. Meskipun kami tidak bisa ibadah bersama-sama di gereja, tetapi kami yakin dan percaya Tuhan akan tetap memberkati anak-anak-Mu yang di rumah Tuhan, memberikan kesehatan, memberikan berkat dan memberikan hati yang penuh dengan sukacita. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami juga berdoa Tuhan untuk bangsa kami Indonesia. Tuhan akan memberkati bangsa ini meskipun dalam pandemi ini Tuhan. Kami yakin dan percaya Tuhan akan tetap memberikan kami berkat, sukacita dan kesehatan dalam kehidupan kami. Tuhan akan memberikan untuk pandemi ini Tuhan supaya cepat selesai, cepat berakhir Tuhan. Sehingga semuanya akan kembali normal Tuhan. Sehingga kami semua boleh merasakan sukacita dari Engkau saja Tuhan. Kami juga berdoa Tuhan untuk teman-teman kami, untuk anak-anak-Mu juga Tuhan yang sedang sakit. Tuhan akan berikan kesembuhan, yang akan pun dari Engkau Tuhan. Tuhan akan panggil mereka kembali supaya mereka tetap percaya daripada Engkau Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Tidak lupa juga Tuhan, kami berdoa untuk persembahan pada pagi hari ini. Tuhan sucikan, Tuhan memberkati, sehingga persembahan ini Tuhan boleh berguna untuk kemuliaan nama-Mu, terutama untuk gereja kami Tuhan di Kajimejen. Terima kasih Tuhan Yesus. Engkau berkati kami semua Tuhan, orang-orang tua kami, sehingga mereka akan tetap bekerja, akan tetap selalu dalam lindungan-Mu saja Tuhan, sehingga kami semua boleh tetap bersekutu dan bersama-sama pada Engkau Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Dan juga kami akan menutup ibadah pagi ini. Tuhan akan memberkati kami dan membimbing kami semua. Engkau berkati juga untuk anak-anak-Mu semua Tuhan, supaya mereka tetap sukacita dan mereka merasakan berkat Tuhan selalu ada dalam kehidupan mereka. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Terpujilah nama-Mu Tuhan, sekarang sampai selama-lamanya. Haleluya, amin. Iya, Mbak Eva, sebelum kita menutup ibadah setelah minggu pagi hari ini, kita mau mengakhiri dengan kita memuji nama Tuhan. Mbak Eva ya, lagu apa? Ku kasih kau dengan kasih Tuhan. Kasih kau dengan kasih
ibadah sekolah minggu sudah selesai. Tetapi kita harus tetap sukacita Kak Eva ya. Kita harus apa? Tetap jaga kesehatan, tetap boleh stay keluar at home. Iya rumah. betul, nggak boleh keluar rumah. Dan Tapi selalu berdoa. iya betul. Tapi kalau kita mau keluar rumah, kita tetap bisa pakai apa? Masker, cuci tangan, jangan terus lupa. apa? Makan makanan yang bergizi dan sehat ya, supaya apa? Badan kita tetap sehat walaupun di rumah, tapi tetap semangat dan sehat selalu. Nah, selamat bertemu kembali dalam ibadah besok hari Minggu depan. Tuhan memberkati kita semua. Dadah. Dadah.